Di tanah Jawa yang sedang bertransformasi dari kepercayaan lama menuju Islam, muncul seorang tokoh yang ajarannya menjadi perdebatan hingga kini. Dialah Syekh Siti Jenar. Sebagian menganggapnya wali suci, sebagian lain menganggapnya pembangkang. Syekh Siti Jenar bukan sekadar ulama biasa. Ajarannya tentang manunggaling Kawula Gusti, kesatuan antara manusia dan Tuhan, mengguncang pemahaman umum. Ia meyakini bahwa manusia bisa langsung merasakan kehadiran ilahi dalam dirinya, tanpa perlu perantara. Namun, di antara para wali yang menyebarkan Islam dengan pendekatan lembut, ajaran Syekh Siti Jenar dinilai berbahaya. Bagaimana jika rakyat salah memahami? Bagaimana jika mereka merasa tidak perlu lagi beribadah secara syariat? Pertemuan dengan para wali pun tak terhindarkan. Sejarah mencatat perdebatan panjang antara Syekh Siti Jenar dan para wali lainnya. Ia berbicara tentang hakikat Tuhan, tentang kehidupan, tentang kebebasan jiwa dari keterikatan duniawi. Sejak kecil, Syekh Siti Jenar sudah menempuh perjalanan spiritual yang panjang. Ia berguru pada banyak ulama dan sufi, mencari kebenaran yang lebih dalam dari sekadar ritual. Dalam pencariannya, ia menyadari bahwa Tuhan bukan hanya sesuatu yang harus dicari di luar, tetapi juga hadir di dalam diri setiap makhluk. Namun, tidak semua orang mampu memahami ajarannya. Banyak yang menganggapnya sebagai ancaman, bahkan sebagian muridnya sendiri merasa ragu. Namun, bagi mereka yang benar-benar mendengarkan, ajaran Syekh Siti Jenar adalah pembebasan dari belenggu dunia. Dan akhirnya, keputusan pun dijatuhkan. Beberapa kisah menyebutkan ia dihukum mati. Namun, misteri muncul. Apakah ia benar-benar mati? Ataukah ia telah mencapai tingkatan spiritual tertinggi sehingga menghilang dari dunia ini? Ajarannya tetap hidup. Bagi sebagian orang, ia seorang sufi agung yang tak dipahami zamannya. Bagi yang lain, ia adalah pengguncang tatanan. Namun, satu hal yang pasti, nama Syekh Siti Jenar akan selalu menjadi bagian dari kisah besar perjalanan spiritual Islam di Nusantara. Benarkah ia sesat? Ataukah ia justru telah mencapai puncak kebenaran yang sulit dipahami manusia biasa? Jawabannya ada dalam hati dan keyakinan kita masing-masing.